Baik, terima kasih Bang Ari Palawi. Ini senior sahabat saya, senior sekaligus sahabat, mentor, ya semuanya lah di Banda Aceh ini. Orang yang bergerak seperti orang gila dan sangat jarang itu ada di Aceh ya. Jadi sepertinya supaya disentuhnya itu akan jadi gitu ya. Jadi makanya saya begitu diajak langsung oke gitu ya. Oke, baik Bapak-bapak semua, Ibu-ibu di sini, seperti yang sudah dikenalkan oleh Bang Ari, terlalu tinggi. Saya Arfiansa. Di sini akan memandu diskusi kita sampai dengan ini rencana sampai jam 12 ya Bang ya? Iya, paling telat. Ya, paling Cepat tapi. ya, jadi nanti diskusi diawali oleh Pak Hasim Khan, kemudian ia akan mendiskusikan tentang daya tentang Bata Energi Melayu Nusantara, dan kemudian diskusi berikutnya akan disampaikan oleh Pak Surung Sitabutar. Ini juga ahli adat, tokoh adat di daerah Toba. Dan yang menarik dari diskusi ini adalah seperti bapak-bapak mungkin bapak-bapak ibu-ibu ketahui bahwa diskusi tentang orang Melayu itu seringkali dikonstruksi oleh orang-orang luar ya. Jadi siapakah orang Melayu, bagaimana hidupnya dan sebagainya, itu adalah kita sering mendengar itu dari orang non Melayu. Nah, beberapa orang Melayu mencoba menjelaskan dirinya sendiri dan itu terus berkembang baik dari dengan mengkaji sejarah terutama. Tapi jarang sekali yang mencoba mengkaji dari sisi budaya, sejarah budayanya, termasuk sejarah antropologisnya dan juga kepercayaannya. Nah, di sini Bang Hasim kan akan melihat Melayu dari sisi itu, saya kira, ya Bang Hasim kan. Dan sebelumnya saya ingin perkenalkan Bang Hasim kan ini. Beliau adalah dosen di Universitas Lampung ya Bang ya. Ya, dan beliau mendapatkan banyak sekali grant penelitian. Nah, ini ada lebih dari 10, jadi saya tidak mungkin sebutkan satu-satu. Kajiannya selama ini berfokus pada pada alat musik dan juga pembelajaran dan juga tentang kajian-kajian tentang budaya. Terlibat dalam banyak rekam penelitian, seminar dan juga kajian-kajian yang sangat keren selama ini. Misalnya beliau juga menulis buku sebagai sumber daya budaya sebagai modal pembangunan Lampung, alat musik dan gamelan dan hadrah. Nah, Bang Hasim Khan akan mempresentasikan mungkin selama 30 menit Bang ke depan. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bang Hasim Khan untuk mempresentasikan memulai diskusinya hari ini. Ya, terima kasih kepada Bang Ardian sebagai host kali ini memberikan waktu kepada saya, juga kepada rekan saya Dr. Ari ya, berikan kesempatan. Kami S1 sama di ISI Yogyakarta. Kebetulan juga waktu saya S2 di UGM itu penelitian tentang alat musik gamelan, dan saya diundang ke Australia dan disambut oleh Dr. Ari. Di sana beliau masih S3 waktu itu di University. Kebetulan saya alhamdulillah hampir banyak tuh ilmuwan dari seluruh dunia hadir, hampir 200 orang tuh alhamdulillah. Juga ada yang peserta yang hebat-hebat di sini. Saya lihat ada Pak Ed juga, Profesor Sumarsam, juga rekan saya ini Surung Sidaputar sebagai narasumber yang luar biasa menurut saya. Baik, saya mulai acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tema saya adalah yang penelitian ini adalah temuan banyak, misalnya sebagai narasumber atau sumber-sumber penelitian itu dari luar. Tapi saya di samping membaca yang dari luar, juga saya lebih ke sumber lokal. Jadi hampir ratusan dan sudah keliling di seluruh Indonesia kecuali Papua saat ini. Saya keliling.
Nah, ini temuan yang apa? Yang saya temukan di lapangan. Jadi di luar daripada apa namanya yang saya hadir tentang alat musik gamelan, tapi saya temuan di lapangan begitu tentang latar belakang secara antropologi. Oke, judul saya adalah Maya Daya Laya dan Batak sebagai Energi Melayu Nusantara. Terima kasih bekerja sama dengan GSG Foundation ya dari Dr. Ari. Berikutnya, perlu saya ketahui bahwa memang budaya ini sangat kaya sehingga terlalu banyak konflik dan lain sebagainya. Bukan konflik, artinya berlalu banyak ragam di lapangan sehingga saya pas kuliah S3 kemarin tentang pendidikan itu dikasih bekal, silakan dibuka Pak Arlin. Itu tentang TIC-X ya, atau saya sebutnya teori TIC-X di mana A itu sama dengan B dan A tidak sama dengan B. Jadi TIC-X ini mungkin lebih ke yang maha kuasa, kemudian suatu produk kebudayaan diturunkan tuh A sama dengan B, ya, kemudian diturunkan lagi A tidak sama dengan B. Silakan diklik lagi ya itu bahwa ini juga saya ambil dalam sesuai dengan agama saya bahwa sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi memang nanti kita terlalu kaya sehingga nanti semoga kita ini menjadi satu. Pada awalnya saya meneliti di situs di Lampung ya. Ini ada semacam apa batu-batu ya. Nah di sini saya baca ada 3 punden rundak dan lain sebagainya. Pada awalnya saya belum mengerti ini apa gitu kan. Tapi ini situs Pugung Raharjo di Lampung Timur. Nah, dilanjutkan. Saya kalau saya berhenti itu langsung dilanjutkan Bang Arpian karena yang depan-depan ini hanya sebagai pengalaman saya dulu ya. Terus belum belum. Ini berikutnya ya tadi di Pugung Raharjo juga saya menemukan simbol matahari begitu. Simbol matahari terus sebelumnya belum. Nah, ini juga kemudian saya ke Bengkulu, ini saya pertama sekali masuk ke daerah Rejang Lebong ya. Situasinya itu di mana masyarakatnya sangat sama masyarakat luar tuh sangat asing sekali gitu. Saya dari Lampung bawa plat BE, plat mobil sehingga harus bawa orang untuk masuk ke sana gitu. Dan alhamdulillah ketemu apa namanya sebuah batu begini di mana di atasnya ada apa namanya orang penunggang kuda. Ini di Bukit Barisan ya. Kemudian ini simbol tanjak ya artinya tingkatan dan sebagainya itu yang dipakai oleh bangsa Melayu. Kemudian ada simbol matahari dan lain sebagainya. Banyak sekali simbol yang saya temukan di situ. Nah, akhirnya saya simpulkan bahwa ini sebuah maya gitu, peradaban maya. Gitu. Dan juga saya ke Kutai juga begitu ketemu simbol ini juga di mana ada 9 titik ya. Ini melambangkan 8 penjuru mata angin, satu ada titik di tengahnya. Ternyata Kutai juga sama peradabannya. Nah, ya Majapahit jelas ya karena memang saya kuliah umumnya di Jogja, itu hampir seluruh candi di Jogja sudah dikunjungi, Candi Ceto, Suku, Panataran dan sebagainya. Ya ini juga yang kita temukan secara apa? Secara utuh ya. Oke. Nah ini juga tentang dari masyarakat Jawa Barat ya sebenarnya ini, di mana ada ayam jago itu simbol pun. Di Lampung itu ada tabi pun, ya kan, sebagai apa namanya, hmm, juga di Jawa Barat ada punten dan sebagainya. Jadi ada ini kalau dipanggil untuk kakak tertua ya, sebagai pemimpin atau dalam bahasa dulunya adalah dewa yang bijaksana gitu. Orang yang dipanggil pun itu adalah orang yang bijaksana yang dituakan. Dengan lambangnya ayam jantan dan juga matahari dan Ra. Jadi di sini ada 2 simbol sebenarnya di sini di mana peradaban langit dan peradaban laut. Gitu.
Ya, kemudian juga ditemukan beberapa koin-koin ya yang ada di Sungai Musi dengan tulisan Ma ya. Nah, jadi ada semacam koin ini juga lambang 4 penjuru mata angin. Nah, kemudian juga berikutnya kemarin tahun 2021 saya diundang oleh Bang Malik untuk penelitian di Sumatera bagian selatan, tepatnya di Pagar Gunung, ya, Lahat, Sumatera Selatan. Nah, dan saya sangat berkesan sekali bahwa di Pagar Gunung itu adalah ada peradaban persembahyangan Laya, ya, juga ada Gua Laya, dan ternyata ada Sungai Laya di Batu Raja. Di Mantung Batu Raja ini adalah tempat suatu peradaban. Di situ ada situs Gua Harimau yang diperkirakan sudah 12.000 sampai 60.000 tahun yang lalu begitu. Jadi memang paleoantropologinya ada di situ, dan istilah Batu Raja sendiri itu ternyata memang ada batunya, batu raja yang belum terangkat, artinya belum diungkap ya, dan itu terdapat di Pagar Gunung Lahat. Nah, jadi mulai dari sinilah saya ketemu Maya Daya Laya itu. Jadi peradaban Laya ternyata bisa bisa jadi Laya itu adalah lahyang, atau diperkirakan dari kata layar, berlayar. Jadi mungkin penduduk Nusantara atau terutama Sumatera bagian selatan itu memang melalui laut dulu mereka berlayar. Kalau saya lihat bisa ditemukan di masyarakat Bugis di mana apa namanya mereka berlayar itu adalah suatu kehidupan, suatu peradaban laut. Nah, kemudian kemarin setelah saya temukan peradaban Laya, kemarin saya dengan Ari mungkin udah 2 minggu yang lalu atau 3 minggu gitu, saya ke Padang, daerah Padang. Nah, itu ya. Nah, ternyata di situ peradaban Daya, ya, peradaban Daya. Jadi Daya itu adalah kalau saya lihat dari peradaban Ibu Pertiwi, di mana Padang ini seorang pemimpin itu adalah diberikan pemimpin yang bagi pihak ibu. Gitu. Kalau saya lihat di rumah Pagaruyung ada 7 kamar putri ya, 7 kamar putri atau putra raja. Kemudian di sebelah kanannya itu untuk Ibu Suri, artinya ibu yang meneruskan peradaban di sana. Kemudian di sebelah kiri untuk pihak ayah, tapi di sini matrilineal ya, kalau saya lihat pihak ayah ini. Nah, itulah kemudian di kamar 2, di lantai 2 itu memang disiapkan itu apa namanya kamar untuk putri ya. Jadi putranya tidak ada di sini. Nah, saya tanya sama apa namanya penjaga di sana bahwa yang putra-putra ditaruh di surau, ditempatkan di surau, dan mereka nanti untuk dipersiapkan dilepas ke alam, artinya di apa namanya silahkan mereka berkembang mengembangkan dirinya setelah mereka besar itu berkembang di apa namanya alam berkembang jadi. Nah, berikutnya saya jalan ke, berarti saya sudah ketemu Laya, Daya. Nah, satu lagi saya lihat saya mau ketemu Maya, saya bilang. Oh iya, kebetulan di Padang saya tidak temukan matahari dan simbol naga. Ya, jadi kalau Laya itu simbolnya naga, kemudian Maya itu simbolnya matahari, dan saya tidak temukan di Padang. Memang di Padang itu apa namanya simbol Daya gitu ya. Nah, ternyata saya sudah prediksi, saya bilang ini mayanya ini ada di Samosir. Jadi saya waktu di Medan, saya sudah berdialog dengan Ari dan teman-teman. Saya bilang ini mayanya sepertinya di Medan, saya bilang. Itu hanya ramalan ya. Saya sampai sana ketemu Bang Sidabutar, ya, yang anehnya luar biasa. Saya naik perahu itu yang dibawa oleh si Manurung namanya, yang Manurung. Nah, saya konsultasi, saya ngobrol dengan teman Bugis yang ada di Aceh, yaitu siapa tuh teman saya tuh lupa. Beliau bilang bahwa Manurung itu kisah eh, orang Bugis ya, yang kisah tentang orang yang turun dari matahari katanya. Itu. Ya. Jadi itu Manurung. Dan memang kebenaran saya ketemu istilah matahari itu. Wah, ini udah lengkap saya bilang.
Ini Maya, Daya, dan Laya. Silakan. Nah, berikutnya ternyata penjelasan dari Bang Sudah Putar luar biasa begitu. Yang daya saya tidak mengerti dan ternyata sumber dayanya ada di apa namanya Samosir. Jadi peradaban daya itu saya baru mengerti bahwa daya itu adalah dada ya di Batak itu sebagai lambang Ibu Pertiwi ya. Nah, di mana di situ digambarkan di sini ada 4 apa namanya lambang dada ya. Lambang dada artinya dada Ibu Pertiwi. Yang pertama adalah lambang kesucian, kesetiaan, kekayaan, dan kesuburan. Jadi makanya ada 4 di sini. Di mana orang Batak juga dengan lambang ini di situ ada apa namanya binatang ini eh, cicak ya, di mana orang-orang Batak katanya selalu siap bisa menerima atau bisa menyesuaikan dimanapun mereka berada. Jadi eh, bahwa orang-orang Batak itu menyebarkan ke seluruh 8 penjuru mata angin, katanya begitu. Nah, kalau begitu saya bilang bahwa sebagai lambang Ibu Pertiwi bisa jadi orang-orang Batak ini yang memang apa namanya gempa bumi Gunung Toba itu yang katanya sudah sejuta 200 tahun yang lalu dan beberapa kali mengalami apa namanya letusan dan lain sebagainya dan memang orang-orang Toba ini apa namanya sangat eh, apa jarang kedatangan tamu asing pada awalnya orang-orang asing sehingga peradabannya itu begitu apa original lah kalau saya lihat. Nah juga peradaban Laya saya tanya sama Bang Sidabutar bahwa ada juga konsep naga. Jadi sebenarnya naga ini sebagai lambang peradaban atau energi yang ada di samudra. Samudra ya. Jadi kalau mungkin orang-orang sekarang itu mengenalnya Brahma, Wisnu dan Siwa gitu kira-kira gambar. Nah, juga peradaban Singa dan ukiran Batak ya, di mana melambangkan juga ada 4 penjuru mata angin ini ya, lambang mandala ya. Nah, dengan warna-warninya di sini memang warna Batak ini adalah hitam, putih dan merah. Itu lambang warnanya. Jadi belum ada lambang kuning, di mana nanti peradaban Melayu yang dipakai itu dengan warna kuning. Nanti itu bisa dijelaskan. Jadi kalau warna kuning adalah lambang keemasan atau kejayaan, kalau kita lihat dengan warna, jadi masyarakat Batak ini adalah justru sebagai pondasi, sebagai apa landasan. Kalau kita lihat di situ juga tergambar ada si apa namanya singanya ya sebagai pemimpin ya. Oke, lanjut. Untuk kepercayaan saya ngambil dari Renes Boarding ini menyebutkan bahwa leluhur Batak pasti memiliki kesadaran akan satu Tuhan, yaitu Debata yang adalah pencipta langit dan bumi, yang ada di bawah bumi dan yang mengontrol nasib setiap manusia. Jadi inilah sebenarnya peradaban Malaya ya, Ma sama Laya. Malaya kemudian ditambah daya jadi Mandala. Inilah peradaban masyarakat Batak ini yang kemudian nanti kita bisa perbandingkan dengan masyarakat yang berada sekarang. Lanjut. Ya, Gorga atau Matanyari atau Matahari ya, ini namanya banyak sekali. Ini sebenarnya lambang kapal ya sebenarnya kalau saya lihat sih. Dan juga ada kapal sebagai layar, sebagai peradaban laut dan juga matahari sebagai peradaban langit begitu. Nah, yang saya sangat kaget ketika saya tanya apa artinya. Jadi artinya titik di bawah ini kan dia perahunya itu bukan apa namanya dia ke atas bawah ya. Jadi yang bawah ini katanya adalah kita belum ada, dia telah ada. Dan kita telah tiada, ini yang atas, kita telah tiada, dia masih ada. Wah, kalau itu saya bilang belum, Bang. Kalau saya itu saya yang bilang belum apa ya, belum. Kalau ini saya bilang kemungkinan nanti sama dengan apa yang kami yakini. Oh, ini ajaran tauhid.
Dan ini adalah orang-orang Batak yang original dan menurut saya, dan ini suatu kepercayaan leluhur bangsa Nusantara gitu kan ya. Jadi andor-andor juga atau ada nama lainnya andor-andor keturunan yang menceritakan sebelum dan sesudah dan untuk selamanya dewa itu sudah ada. Kan berarti ini ada luar biasa ini menurut saya, dua kalimat ini yang saya dapatkan dari Bang Tidak Butar ini. Jadi orang-orang Batak sudah mempercayai adanya suatu kekuatan ya yang sangat besar yang sebagai penguasa langit dan bumi serta lautan serta isinya. Oke, lanjut. Nah, peradaban Maya dan Melayu Batak kita bisa lihat ternyata di situ ada ya digambarkan ya, apakah ini fakta atau hanya ilusi saya juga tidak tahu, tapi yang jelas mereka menggambarkan bahwa orang Batak itu sudah menggunakan pesawat gitu. Jadi kalau pesawat kita mungkin di abad berapa, ini orang-orang Batak sudah berpikir begitu ya. Dan juga ini peradaban naga ini sebelah kanan. Jadi inilah disebut Maya dan Laya. Nah, rumah Batak kita lihat ya, para tamu yang akan masuk itu dari bawah dengan merunduk. Wah, ini filosofi yang luar biasa karena dia di sini ada simbol dada, juga ada simbol apa namanya cicak tadi yang seperti yang kita bilang bahwa kalau orang masuk ke rumah Batak kalau mau bertamu apa namanya orang Batak simbolnya maksudnya ketika dia bertamu ke orang lain dan lain sebagainya itu harus merunduk dulu, artinya melihat situasi, kemudian lama-lama dia berdiri tegak badannya, kemudian tangannya dia mulai tegak lagi dan lain sebagainya, kemudian dia bisa mengatur dunia karena memang orang-orang Batak tujuannya bagaimana apa namanya keluarga Batak itu akan makmur, sejahtera, kesetiaan yang seperti digambarkan daya ini yang melambangkan 8 penjuru mata angin. Dan jangan lupa bahwa ada titik sentral matahari di tengahnya. Nah, untuk selanjutnya keturunan anak Raja Batak di pagar Gunung Lahat Sumatera Selatan. Jadi ternyata topi ini yang dipakai ada di Sumatera Selatan saya dapatkan dari Bang Malik. Jadi ada utusan Raja Batak, yaitu anak Raja Batak yang menyerang pagar gunung dan tertawan hingga keturunannya masih melanjutkan hidup di pagar gunung Lahat, Sumatera Selatan. Jadi artinya ketika prinsip orang Batak itu menyebarkan seluruh dunia, begitu 8 penjuru mata angin, dan itu bisa dibuktikan dan diiakan oleh masyarakat selatan, terutama Sumatera bagian selatan, bahwa memang ada kisah ini dan kisah ini belum kita angkat ya, dan saya rasa ini orangnya masih ada, saya rasa keturunannya itu masih berlanjut dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kapan masyarakat Bataknya menyebar ke seluruh dunia termasuk ke selatan itu kita tidak tahu, belum tahu ya kira-kira. Nah, berikutnya adalah konsep Tuan Langit Darunawangsa. Jadi konsep ini saya temukan di bukunya Zamri Yunus di Lampung ya, yang berarti bahwa pemilik, artinya kita yang dimiliki oleh yang sebagai penguasa langit dan penguat Baruna adalah lautan ya. Jadi kita adalah wangsa yang menguasai atau keturunan dari penguasa langit dan bumi. Nah, itu. Yang itu kemudian disingkat Mandala atau berasal dari kata Malaya atau kemudian bergeser dari Melayu itu. Jadi gunung, kalau saya lihat orang-orang Batak itu katanya memang berasal dari timur ya, dari matahari terbit. Nah, kemudian mereka umumnya peradaban mereka melihat ke sebelah barat karena di sebelah barat gunung. Gunung ini adalah tempat bersemayamnya para dewa-dewa di mana dikenal dengan dinasti Silent begitu. Dan yang namanya gunung itu di Sumatera dari sebagian selatan sampai utara begitu, di mana kemudian titik tengahnya juga tempat kehidupan ya, kemudian laut juga sebagai, kalau saya gambarkan di Jogja misalnya Nyi Roro Kidul, kemudian Keraton Jogja, kemudian juga ada apa namanya Gunung Merapi, ya itulah disebut Mandala Maya Daya Laya. Dan ini juga simbol motif cakra atau mandala ini kita temukan juga di Lampung ya. Jadi di Sumatera Selatan saya ketemukan di Bengkulu, hampir semua di provinsi itu hampir saya temukan ini energi bau perpaduan antara Raja Langit dan Raja Langit. Lanjut Bang.
Ya, Ya, makasih. lanjut. Oke. Ya, ini saya temukan juga peradaban Sumatera Utara. Kalau orang Lampung sudah lama itu mengenal istilah Lampung, Bugis, Batak itu. Jadi mereka memang ada persebaran kisah mereka dari utara ke selatan. Jadi ada Ompung Silitonga, ada Ompung Silatoa dan Ompung Sintalaga, kemudian Ompung Silamponga. Jadi memang ada persebaran di mana masyarakat Batak itu juga bisa ditemukan di selatan. Sesuai dengan tadi yang dari teori atau yang dikembangkan oleh narasumber Sida Butar bahwa orang Batak itu menyebar ke 8 penjuru mata angin. Ya, konsep ajaran dan pemerintahan jalur barat, nah ini adalah Daya dan jalur timur adalah Maya. Nah, saya kemarin habis apa namanya dari Sumatera Lampung sampai ke Aceh, saya lewat barat dan ternyata di sini memang peradaban Daya semua, di mana di sini dari pihak ibu saya temukan ada Mande Mande ya, Mande Rupiah, kemudian juga ada Padang. Sampai Aceh pun itu saya temukan peradaban dari pihak ibu ya. Kalau nggak salah Cut Nyadin apa Cut Mutia itu juga dari sebelah barat Pulau Sumatera dari Aceh. Dan di sebelah timur itu peradaban Maya, artinya peradaban dari laki-laki begitu. Lebih ke sifat semacam itu. Kalau saya lihat pergerakannya, kemungkinan nanti nanti bertemu di Sumatera bagian selatan. Ya, ini ada Panggah Abung dari Lampung, dari Betan Subing marganya. Kata dia ulun Batak di gunung. Jadi orang Batak di gunung, lam turun di pelembahan. Kita turun ke lembah. Cawa ulun saya kebi, kata orang dahulu, cerita zaman dahulu, turun saya nama Lampung. Jadi yang turun nyebutnya nama Lampung atau mereka sebut Abung, Abung orang Lampung. Dan mereka, ibu mereka yang dari Subing itu adalah eh, disebut Pedukahu ya, atau ratu dari kerajaan Pagaruyung katanya. Artinya kalau saya lihat memang di mana Mandailing itu dari ibu ya kan. Kemudian sampai Batak juga masih Manda atau Mande. Kemudian Mande Rupiah juga masih ibu. Jadi menurut saya ada pergeseran, mungkin ini perlu penelitian lebih lanjut ya, di mana ayahnya dari Batak, kemudian yang Batak ini juga punya apa namanya dari seorang ibu atau istri atau ponaan dan sebagainya yang mengembangkan di sebelah barat atau mereka ketika pusat kekuasaan dari laki-laki itu di sebelah timur, kemudian dari pihak perempuan itu bergeser ke sebelah barat, di mana mereka harus terlindungi dari peradaban gunung ini, kemudian sampai ke barat. Gitu. Kalau saya lihat Oke. persebarannya. Lanjut. Mungkin Bang Hamsi kan mungkin bisa dipercepat mungkin. Oke, lanjut Ya. lagi. Lanjut lagi. Ya, itu hampir sama ya. Ini ditemukan di Sumatera Selatan, peradaban hampir sama dengan Batak. Lanjut. Nah, ini juga prasasti Sriwijaya Talang Tua menyebutkan nama Raja Puntahyang Sriwijaya Naga. Ini Maya, Daya, dan Laya. Jadi Punta ini adalah matahari ya, artinya lambang matahari. Hyang Sriwijaya Naga adalah lambang laut. Nah, kemudian yang kedua ada prasasti Sriwijaya. Bang Arfiansah, tolong di-mute dulu. Nah, kemudian ada salah satu bukti nanti sebagai simbol ya, musik sebagai simbol di kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, di mana nanti tadi tempat pertemuan orang Batak dan sebagainya, seluruh Nusantara ada di situ diperkirakan. Lanjut. Nah, ini lambang raja di Sumatera bagian selatan, terutama di Pulau Bawang, Lampung. Jelas ada lambang matahari, juga naga dan orang. Ini adalah mandala. Itu juga ada 3 tingkatan juga di Tuhan Langit Baruna Wangsa yang berada di Sumatera Selatan ya. Ini di Candi Bumiayu ya, yang sebelah kanan ini. Oke, lanjut. Nah juga ini peradaban di Lampung juga lambang 8 penjuru mata angin dan juga ini 4 penjuru mata angin.
Nah, jadi terdapat peradaban Maya Dayalaya di daerah Batak secara lengkap menandakan Batak adalah energi Mandala atau Malaya atau Malayu. Jadi kira-kira begitu. Lanjut. Ya, terjadi pemutusan peradaban Melayu antar sesama dengan adanya perbedaan keyakinan. Jadi sehingga terjadi seolah-olah selama ini kan sehingga kemudian kurang terjadi hubungan kebudayaan antara sesama bangsa Indonesia. Jadi selama ini seolah-olah dengan adanya simbol bahwa tak Melayu, tak Islam, tak Islam, tak Melayu, seolah-olah yang Melayu itu hanya Islam. Sehingga orang-orang Batak di apa namanya lebih dikeluarkan dari Islam karena memang berbeda keyakinan. Dan menurut saya mulai dari saat ini semoga dengan penelitian ini kita kembalikan kebersamaan dan kejayaan Indonesia bahwa suatu peradaban Melayu adalah peradaban yang tinggi, itu adalah milik semua kita. Nah, Mandala saya juga temukan di Masjid Raya ya, di Baitur Rahman. Ini lambang tiga dunia tadi di Baitur Rahman. Saya yakini bahwa Aceh Halo. adalah puncak dari kebudayaan dan awal dari kebudayaan dan puncak dari kebudayaan. Atau dalam saya kasih garis bawahi bahwa peradaban Malay ini bisa dimulai dari Aceh dan diakhiri juga dari Aceh. Keren kan? Mandala dalam Al-Quran bahwa kepunyaan Allah itu banyak ayat ya. Saya hanya kutip salah satu saja bahwa kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Jadi itu konsep yang diserangkan di Sida Butar bahwa dia belum ada, kita belum ada, dia sudah ada. Kita telah tiada, dia masih ada. Ini dijawab di dalam Al-Quran sebagai agama Islam ya, yang sekali. Dan kesimpulan bahwa Melayu adalah peradaban Tuhan Langit Baruna Wangsa, ya, bahwa Batak adalah salah satu energi Melayu Nusantara dan dunia bagian timur. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bang Hasim Khan, luar biasa sekali presentasinya. Ini tentang simbol-simbol kemelayuan ya yang ada di Sumatera. Nah, di sini menunjukkan bahwa ternyata Batak adalah energi Melayu dengan kelengkapan simbol-simbol yang ada. Nah, jadi mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab sekalian, Bang. Itu simbol-simbol Melayu itu dari mana asalnya nanti ya? Mungkin nanti bisa dijawab nanti waktu diskusi mungkin. Jadi dari mana Abang mendapatkan inspirasi tentang tiga buah simbol itu dan kemudian menemukan itu lengkap di Batak, di Samosir. Nah, di sini sudah ada Bapak Surung Sita Butar. Ya, ini saya belum dapat CV-nya nih. Bang Ari bisa tolong perkenalkan, Bang? Ya. Ya, tolong Bang. Ya, ini soalnya tokoh adat ini harus diperkenalkan dengan baik. Bang Ari mengenal dia dengan baik. Atau saya yang menerangkan? Oh ya, silakan Mas Hasim Khan ya. Oke. Saya belum dapat CV-nya, sorry. Iya, lupa kemarin. Mohon maaf. Saya sebagai peneliti ya, kemudian langsung bertemu dengan Bang Surung Sida Butar, di mana beliau adalah keturunan ke-17 dari Sida Butar ini, dan sangat luar biasa. Beliau adalah keturunan yang ada di Tomo ya, ada di Tomo Samosir ya, mana beliau adalah sebagai narasumber di sana. Yang menurut saya beliau ini juga keturunan yang langsung dan narasumber yang bisa kita karena sangat kaya sekali dari beliau. Ya mungkin langsung aja gitu. Terima kasih Bang Hasim Khan. Nah, Bapak Surung akan menyampaikan tentang budaya adat, tradisi-tradisi Samosir dan juga kepercayaan yang ada di sana, dan akan menyampaikan secara oral tanpa ada slide ya. Jadi mungkin kita perlu menyimak bersama-sama dengan hati-hati dan serius karena ini penting sekali ini. Ya, silakan Bapak Pak Surung. Ya, bisa dengar ini? Ya, bisa Bapak. Oh, bisa ya. Oke. Jadi kebetulan saya berada di pinggiran danau ini, di pinggiran Danau Toba. Horas semua. Bisa dengar ya? Horas. Keren.
Oke. Jadi betul sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Hasim kan, bahwa Batak itu berasal dari Melayu, Melayu kuno. Nah, dan semua simbol-simbol yang dijelaskan Bapak tadi, Bapak Hasim kan itu diperoleh oleh Batak itu dari nenek moyangnya dari Melayu, Melayu kuno tadi. Nah, jadi dari Melayu kuno itu Batak itu memilih mereka tinggal di Pebukitan. Pebukitan itu antara ada sebagian yang tinggal pertama tinggal di Pulau Samosir, di dataran paling tinggi. Setelah itu berkembang ke Toba, terus melebar ke perbatasan Aceh, ya, perbatasan Aceh. Di sana disebut Batak Pak namanya, dan juga garis keturunan sama seperti orang Toba. Nah, jadi semua Batak itu garis keturunannya diambil dari garis keturunan laki-laki. Nah, jadi simbol-simbol tadi itu memang itu sudah dari dulu dan bukan dibuat oleh atau diciptakan oleh orang-orang sekarang. Dan arti-artinya itu bukan diciptakan atau dikarang oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, memang artinya itu semuanya yang dijelaskan Bapak Hasim Khan tadi, memang itulah dari dulu dan itulah sampai sekarang. Dan seperti itulah adat Batak itu, bagaimana dulunya dan seperti apa zaman dahulunya, seperti itulah yang berlaku sampai sekarang. Nah, ibaratkan Batak itu tidak boleh menikah dengan satu marganya dan tidak boleh menikah dengan saudara marganya, itu sudah dari dulu. Artinya saudara marga ini selain marga seperti saya sudah butar. Selain saya dilarang menikah dengan sesama marga Sidabutar, saya itu juga dilarang menikah dengan 64 marga. Nah, karena kami itu berasal dari kelompok marga Saragi, di mana Saragi ini mempunyai anggota marga 65 marga. Nah, jadi selain Sidabutar masih ada 64 marga lagi yang mereka sampai sekarang tidak boleh saling kawin mengawini. Justru karena itulah Batak itu kalau berkenalan mereka selalu menyebutkan marganya. Nah, di samping kita tahu bahwa seperti apa artinya kita bisa tahu siapa abang kita, siapa adik kita, dan siapa saudara kita. Nah, kalau saudara kandung saya itu adalah Sidabutar. Nanti kan kalau saya bertemu dengan marga Simbolon, saya memanggil abang kepada dia, walaupun dia lebih muda dari saya. Nah, begitu juga kalau saya bertemu dengan marga Sitangkang, walaupun dia lebih muda dari saya tetap memanggil abang sama dia. Dan masih banyak lagi marga-marga, kalaupun dia lebih tua, artinya marga Sijabat, marga Rumah Horbo. Kalau saya ketemu sama mereka, walaupun mereka lebih tua, nah saya panggil adik sama mereka. Mungkin suku lain akan mengira saya itu kurang sopan, ya. Nah, karena saya memanggil adik kepada yang lebih tua. Nah, itu bukan dipandang dari segi umur. Panggilan adik abang itu dipandang dari marga. Ada kasta-kastanya. Nah, artinya walaupun dia lebih tua, karena saya memanggil adik, saya masih sanggup menyuruh dia untuk mengambilkan nasi. Ambilkan nasi kita, ambilkan piring, belikan rokok, gitu. Tapi kalau saya ketemu dengan marga Sitanggang, yang marga-marga lain yang kastanya lebih jauh, atau di atas kasta marga Sidabutar, jelas saya itu tidak sanggup berbuat seperti itu kepada mereka. Saya itu dianggap melanggar adat. Jadi itu berlaku sampai sekarang. Nah, jadi ada pertanyaan kemarin Bapak Hasim Khan mengatakan seperti tadi jelaskan, ada orang Batak itu memilih turun dari gunung. Nah, itu betul. Mereka tinggal di Sipirok dan Mandailing. Tepatnya di Mandailing Natal yang
berbatasan kalau nggak salah dengan Padang ya, dengan kota Padang. Tetapi Batak yang di sana, kalau menurut saya dan menurut Batak pada umumnya, Batak yang ada di Sipiro itu sama di Mandailing Natal itu tidak ada hubungan dengan orang Padang. Di mana Padang itu mereka mengambil garis keturunannya dari perempuan. Nah, padahal Batak itu tidak pernah mengikuti garis keturunan dari ibunya. Andai kan saudara perempuan saya itu disebut Boru ya, Boru Sidabutar. Kalau dia menikah dengan suku Jawa misalnya, kalau nanti anak-anaknya, kalau dia tidak ingin anak-anaknya itu jadi orang Jawa, maka dia akan membujuk suaminya untuk menjadi orang Batak. Nah, untuk dikasih marga nanti kepada suaminya. Nah, kalau suaminya atau kesepakatan mereka menjadi orang Jawa, nah jelas istri saya itu ikut dengan dia. Nanti kalau suaminya itu dikasih marga Situmorang, nah istrinya itu, saudara perempuan saya itu ikut dengan dia. Jadi anak-anaknya menjadi marga Situmorang. Jadi ada sebagian orang mengatakan mungkin itu ibu seorang Batak, perempuan Batak yang menikah di Padang. Lalu mewariskan marga perempuan itu kepada anaknya. Itu tidak mungkin. Seorang Boru Sidabutar itu kalau menikah dengan orang Padang, tidak mungkin anak-anaknya menjadi marga Sidabutar. Nah, karena Sidabutar itu turun-temurun dari garis keturunan laki-laki. Seperti itulah orang Batak itu. Nah, jadi filosofinya, ya. Bisa saya tanya Bang Arifyansyah ya biar ini. Ya, silakan Bang. Ya. Oke. Bang Surung Sidabutar hubungan dengan Melayu. Kalau yang tadi memang sudah benar ya, artinya yang Bang Surung Sidabutar bicarakan bahwa kemungkinan lain yang saya bilang bahwa memang manda-manda itu adalah pihak ibu mungkin ya ini. Tapi kalau dilihat dari Lampung tadi bahwa beliau dari pihak Batak kemudian menyebarkan dari pihak ibu, kemudian menjadi warga lain. Nah, saya mengarahkan sama Bang Sidabutar untuk lambang mataharinya itu gimana, Bang? Sama tentang lambang dada yang ada di bagi orang Batak gimana? Jadi simbol matahari itu artinya itu simbol dewa kehidupan. Artinya yang memberikan energi, yang memberikan energi kehidupan kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Nah, itulah dia matahari. Bisa dikatakan itu adalah sebuah lambang Allah, Tuhan lah istilahnya. Lambang Allah gitu. Iya. Jadi dia memberikan sinar kehidupan. Nah, dan dia akan bersinar selamanya. Dan pasti selamanya pasti ada. Nah, walaupun kita nanti setelah kita tidak ada lagi, dia pasti ada begitu. Nah, jadi kalau simbol tadi cicak, betul seperti Bapak Asim kan tadi katakan, Batak itu diharapkan dia harus mampu hidup di mana saja, seperti cicak, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi cicak itu bagi orang Batak itu simbol persahabatan. Bersahabatlah, jangan mengganggu. Dan korbankan sedikit dari dirimu untuk menyelamatkan kawanmu. Artinya kalau Batak itu ibaratnya lagi ada ancaman kepada dia, dia akan mengorbankan sesuatu demi keselamatan dia. Itulah cicak. Cicak itu juga kalau dia merasa terancam, dia akan mengorbankan ekornya atau demi keselamatan dirinya. Nah, jadi kalau payudara ada di depan cicak, itu artinya sejauh manapun Batak itu pergi, dia tidak akan pernah lupa dengan ibu yang pernah mengisi dia. Itu artinya cicak menghadap ke payudara. Nah, jadi ada 4 payudara di sana. Itu juga merupakan simbol. Yang pertama itu simbol kesucian. Nah, kesucian.
Sama juga ada simbol kesucian di warna rumah Batak itu. Batak itu punya warna 3 warna, ya. Itu warna benderanya putih, merah, hitam. Jadi putih itu simbol kesucian. Hati manusia itu, nah, diminta supaya seperti itulah, putih, suci. Supaya apa nanti doanya dan permintaannya kepada Tuhan dikabulkan oleh Sang Pencipta. Itu dia salah satu dari payudara tadi, sama seperti warna putih di rumah Batak itu. Nah, payudara kedua disebutnya itu simbol kesetiaan. Jadi di mana bagi Batak ini sampai sekarang mereka dilarang punya istri lebih dari 1 orang. Seperti saya, istri saya Boru Sinaga. Pernah mendengar marga itu semuanya kan? Pernah. Istri saya Boru Sinaga. Nah, kalau saya menceraikan istri saya ini, itu artinya saya itu dianggap tidak menghargai marga Sinaga si dunia. Nah, jadi kalau nanti saya jalan-jalan kemanapun, apalagi ke kampungnya Sinaga, kalau saya ketemu seorang Batak juga di perantauan, kalau berkenalan dia menyebutkan marganya Sinaga, rasa terkejut saya pasti datang. Jangan sampai tahulah saya itu pernah menceraikan seorang perempuannya. Sempat tahu hubungan kami bisa retak dan saya tidak merasa nyaman lagi di perantauan itu. Saya pasti cari perantauan yang lain. Karena marga Batak itu di mana-mana pasti ada. Bukannya hanya di Toba saja Sinaga, di mana-mana ada, Sidabutar, ya, Siregar, Situmorang, seperti itu. Nah, cuman bedanya kalau di Samosir Batak Toba, nah di Sipiro itu di perbatasan Padang itu disebut Batak Mandailing. Mereka turun ke sana setelah masuk agama, ya, itu dipisahkan oleh agama. Nah, itulah dia tadi. Payudara kembali ke payudara, simbol pertama itu simbol kesucian, yang kedua kesetiaan. Hanya boleh dicerai mati saja. Nah, yang ketiga disebutlah ini simbol kekayaan. Kaya bagi Batak ini bukan dipandang dari segi harta. Nah, Batak itu kalau bertemu yang ditanya, sudah berapa? Sudah bagaimana bisnismu sekarang? Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya itu langsung ke jumlah anaknya. Nah, karena Batak itu semiskin apapun dia, anaknya pasti sekolah. Nah, jadi kalau seperti saya sekarang punya anak 4. Nah, kalau saya ketemu dengan yang anaknya 3 orang, ukurannya saya paling kaya dari dia. Dari mana kita mengukurnya? Kalau nanti kami sama-sama menyekolahkan anak kami ini di bagian hukum, nah dia nanti punya pengacara 3 orang, saya nanti punya 4 orang. Jadi anak itulah hartanya. Itu simbol kekayaan. Itu payudara ketiga. Payudara keempat disebutlah ini simbol kesuburan. Nah, simbol kesuburan ini sampai ke ibu saya itu, mulai dari dulu sampai ke ayah ibu saya, nah mereka tidak senang kalau melihat seseorang itu kurus. Ya. Jadi seorang perantau pun kalau balik ke kampung, kalau dalam keadaan kurus, ibu Batak itu berkata seperti ini dia. Sudahlah anakku, di kampung ini sajalah kita. Taunya mama, susahnya hidup di sana. Begitulah ibu Batak itu berkata. Dan ibu Batak itu pun kalau melihat calon menantunya itu langsing atau kurus, ibu Batak itu mengira di rumah calon menantunya ini seperti tidak ada beras, atau lagi kurang makan ke perempuan ini, atau lagi kurang sehat, sebentar lagi bakal sakit lah ini, bakal menyusahkan keluarga kami. Jadi ibu Batak itu langsung cemberut itu kalau melihat calon menantunya itu langsing atau kurus. Nah, itu berlaku di ayah bapak saya. Mulai dari dulu ya. Nah, itulah dia tentang simbol payudara tadi. Makanya Batak itu ya. Bang Sidabutar, bahwa untuk yang peradaban lautnya yang saya lihat ada memang apa namanya tentang naga, itu gimana Bang peradabannya? Peradaban samudra. Di mana salah satu dari anak perempuan Batak itu, nah waktu menyeberang danau, ya menyeberang danau dari Pulau Samosir ke Pulau Sumatera, nah untuk menjumpai saudaranya di Pulau Sumatera, nah menurut cerita dia hilang, tidak tahu kemana. Nah, jadi diyakini dia bisa dikatakan kecelakaan lah di danau itu. Nah, kebetulan nama dia itu Boru Sanyang Naga.
Nah, Boros Tenang Daga. Dan sebelumnya Batak itu dia punya dewa naga yang katanya penguasa air yang akan memberi ketergantungan hidup kepada petani untuk memberikan kehidupan. Dewa air ya, dan dia berkuasa di air. Kalau menurut orang Batak dia ada di dasar Danau Toba. Ataukah karena si perempuan ini diberikan nama Sanyang Daga, makanya dia tidak bisa selamat menyeberang sampai ke Pulau Sumatera untuk menemui saudara laki-lakinya. Ataukah kemana begitu ya? Ataukah sampai tapi dicuri orang, kurang tahu lah. Tapi menurut sejarahnya dia hilang di danau. Nah, jadi menurut orang Batak itu, andaikan dia tidak diberi nama Sanyang Daga, atau mungkin dia selamat. Karena nama naga ini salah satu kepercayaan orang Batak, itu adalah sebuah dewa penguasa air. Nah, jadi, ada penguasa darat yang disebut dengan Boros Patinitano. Boros Patinitano itu adalah bisa dikatakan kalau ibarat binatang yang berkuasa di tanah. Nah, kalau di ibarat dewa, dia adalah dewa penguasa tanah yang akan melindungi seseorang itu kalau ingin membuat rumah baru atau mendirikan perkampungan baru. Nah, jadi 3 dewa di air, di darat, dan dewa yang paling besar itu bagi orang Batak itu adalah matahari. Itu adalah simbol daripada Debata. Debata itu adalah Allah, Tuhan. Ya, seperti itu. Karena orang Batak itu dulu, nah sebelum mengenal Kristen atau Islam, sebelum mengenal Kristen, orang Batak itu mengenal Islam dulu. Nah, tapi sebelum mengenal Islam, orang Batak itu sudah punya agama. Agama itulah yang diarang oleh Raja Sisingamangaraja. Nama agama itu Parmalim. Nah, jadi pada waktu orang Batak itu menggarapkan Parmalim, datanglah Tengku Muhammad Said dari Aceh ke Pulau Samosir, tepatnya di Tomok. Nah, jadi Raja Sidabutar mempertahankan agamanya. Mereka mempertahankan agama masing-masing. Tengku Muhammad Said juga bertahan di Islam. Raja Sidabutar yang berkuasa di Tomok, dia memilih tetap menjadi Parmalim karena kebetulan pantangan agama mereka itu sama. Nah, banyak persamaannya, di mana Batak itu, aslinya Batak itu mereka tidak makan darah, tidak makan daging anjing, dan tidak makan daging babi. Kalau di situ ada orang Batak, tidak mau makan daging babi, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke gereja, itulah dia Parmalim. Nah, dulu orang Batak itu takut sama anjing, takut sama babi, makanya Batak itu membuat rumahnya tinggi-tinggi. Jadi di bawah dipakailah sebagai kandang kambing, kerbau. Nah, setelah masuk agama Kristen, sekarang anjing yang takut milik orang Batak. Kalau dulu Batak itu yang takut sama anjing. Itu semasa Batak itu masih menganut agama tradisional, Parmalim tadi. Nah, setelah itu, Tengku Muhammad Said bergerak lagi, nah, mengelilingi Samosir. Nah, dia berhasil di sana mendirikan masjid. Yang pertama itu di perkampungan Harian. Harian dengan Harian Boho. Nah, jadi andaikan kalau kita jalan-jalan di Pulau Samosir, kita akan banyak melihat masjid-masjid di sana. Nah, Bang Surung, itu ya, kita lihat persebaran orang Batak. Kemarin kita bicara tentang sampai ke Sumatera bagian selatan, putra Raja Batak, itu bisa diterangkan sedikit. Yang tetangganya katanya anak Raja Batak sampai ke Sumatera Selatan itu. Kurang jelas, Pak. Kebetulan saya bagaimana lah di Bukit Samosir ini. Kadang ya waktu kemarin kan kita dialog, ternyata kan waktu di Sumatera Bang Malik dari Sumatera Selatan disebutkan bahwa ada keturunan Raja Batak, putra Raja Batak yang masih hidup dan berkesenian di Sumatera Selatan. Kemarin waktu kita bicara. Nah, bagaimana? Boleh saja itu, Pak. Karena memang Batak itu memilih menyebar. Dan Batak itu menyebar ke 8 penjuru mata angin.
timur, tenggara, selatan, barat, daya, semua itu 8 penjuru mata angin ini harus bisa ditempati orang Batak begitu. Nah, jadi Batak yang pergi ke sana itu yang dimasukkan Bapak tadi, mungkin itu sudah generasi-generasi di pertengahan itu, di generasi pertengahan, di mana pada masa itu setelah masuk agama, kalau menurut saya, setelah datang orang Amerika yang membawakan agama Kristen, yang pertama membawakan, yang berhasil itu kan yang membawakan agama Kristen ke Pulau Samosir itu, ke Tanah Batak itu orang Jerman, Nammensen. Dia berhasil karena dia seorang dokter membagikan obat kepada yang sakit. Nah, setelah sembuh baru Batak itu memuja dia. Nah, kalau yang pertama itu Samuel Munson, orang Amerika. Nah, yang kedua juga orang Amerika, Henry Liman, tetapi nasib mereka ini naas, mereka dibunuh, dimakan rame-rame. Mungkin pernah mendengar orang Batak makan orang. Nah, orang Batak makan orang itu bukan karena lapar makanya makan orang, bukan ya. Karena memang Batak itu dulu yakin kalau dia sanggup membunuh yang lebih kuat dari dia, sedikit saja dimakan dagingnya, katanya kekuatan yang dimakan itu akan berpindah kepada dia. Jadi mungkin pada masa itu orang Batak itu begitu melihat Samuel Munson ini, kulit putih, mata biru, rambut pirang, kira dia punya kekuatan yang cukup luar biasa begitu. Nah, itulah dia, pemerintah Indonesia juga sudah mendirikan di sana, di Tarutung, monumen Samuel Munson and Henry Liman. Itu sebagai tugu peringatan. Oleh dari situlah disebut Batak itu makan orang. Nah, jadi mungkin pada masa itu ada atau masa perang dulu. Dulu di mana Batak itu hanya satu saja, Batak saja namanya. Tapi dulu Batak itu selalu ingin memperluas wilayah mereka. Nah, mereka memperluas wilayahnya dengan cara berperang. Mengadu kekuatan black magic, ilmu. Nah, karena memang dulu seorang raja itu tidak bisa siapa yang lebih sakti harus begitu ya. Tidak bisa udahlah ini anak kesayanganku, inilah pangkat jadi raja, bukan seperti itu. Jadi harus punya power, harus bisa seperti simbol singa tadi itu, punya kekuatan. Nah, jadi pada waktu perang dulu sesama kampung itu, antar kampung itu, Batak itu berperangnya memakai black magic. Bahkan masa itu dulu menurut cerita sejarah, Batak itu dulu katanya dia gampang sekali untuk memindahkan batu dan melembabkan batu-batu di sungai dengan black magic. Ya. Jadi mungkin untuk menyelamatkan diri, nah Batak ini ada yang menyeberang danau, mereka tinggal di Perapat sampai perbatasan Siantar, ya, Matang Siantar, dekat kota Medan. Nah, itu disebut Batak Simalungun. Oke. Yang Baik, pergi ke perbatasan. Ya. Pak Sidabutar, ini kita mau mendekati jam 12 ya. Ya. Mungkin kita buka sesi diskusi dengan kawan-kawan supaya lebih mendalami lagi. Jadi ini ceritanya tadi itu sangat Melayu sekali ya. Jadi ada magic, ada rumah-rumah Melayu itu rumah yang di atas tanah seperti 3 meter, darah kambing, dan bergolak masuk agama Islam, dan masih ada agama Parmalin juga ya Pak. Di Samosir masih ada Pak agama Parmalin itu? Ya, di Samosir cukup banyak. Dan di mana-mana Parmalin itu masih ada. Bahkan orang Batak yang di perantauan di ibu kota Jakarta juga, Batak itu masih banyak yang beragama Parmalin. Di Aceh juga ada itu, di Singkil agama Parmalin itu, dan masih ada. Jadi betapa Melayu itu sangat terhubung dengan lainnya Pak ya, dengan nama-nama yang suku-suku yang berbeda-beda. Nah, tapi untuk mengawali diskusi, mungkin saya ingin tanyakan dulu, ini hak moderator ya Bapak Ibu, kepada Bang Hasim Khan. Ini dari mana sih asal Pak Hasim Khan itu mendapatkan inspirasi ketiga buah simbol itu? Matahari, kemudian naga, dan juga ayam. Itu dari budaya mana awalnya itu berasal, sehingga Pak Hasim Khan kemudian mencoba menelusuri Melayu dari kemelayuan orang Sumatera dari ketiga simbol-simbol itu. Ya, silakan Pak Hasim Khan. Ya, memang pada dasarnya seperti yang saya bilang, saya belajar literatur ya.
Terus kemudian lebih banyak ke narasumber natif, artinya penduduk asli. Nah, mulai setelah 14 tahun lalu, itu mulai kemarin saya temukan simbol-simbol kata-kata laya, daya, laya itu juga simbolnya naga di Sumatera Selatan. Saya sendiri adalah sukunya Saung Naga gitu kan. Jadi ternyata puyang saya itu adalah puyang laya. Dan saya selama ini nggak tahu kalau saya itu taunya baru sekarang kalau laya itu artinya itu. Dulu hanya tahu puyang saya puyang laya gitu kan. Ternyata kata-kata laya ini mungkin istilah berlayar karena saya selidiki ada sungainya di Sumatera Selatan, kemudian ada Sebayangan Laya, ada Gua Laya dan sebagainya dan simbol naga itu dan dari masyarakat bahwa mereka ketika mereka ke goa itu nginap begitu dan ketemu naga katanya melalui semalam ya. Kemudian juga pas saya ke Padang kan ada istilah daya ya, daerah dari tanah datar, Uda ya kan. Jadi kemudian apa namanya Manda, Manda itu kan jadi artinya leluhurnya dulu dari daerah pegunungan ya. Bisa jadi yang masih bersaudara ini ada yang bersaudara dengan orang Batak seperti tadi orang Batak misalnya. Mande Rubiah juga kan diperkirakan suaminya berasal dari Batak itu. Kalau ada beragama Parmalim berarti bisa jadi orang Batak gitu kan. Yang kemudian ibunya katanya istrinya itu dari orang lain apa namanya yang suaminya dari orang lain tapi yang perempuannya juga yang dari Batak itu jadi Manda ya. Nah, Ya. kemudian saya yang terakhir itu ketemu matahari itu. Jadi mana Sumatera bagian selatan dan lain sebagainya sampai ke Kalimantan ke ini juga matahari juga lambangnya. Wah, ini saya bilang ketemu itu simbol jadi lambang peradaban langit, darat, bumi Hmm. dan laut gitu. Itu Oke. nama lain. Dan itu menjadi mandala ya Pak Asim kan ya. Betul, betul. Ya. Nah, jadi Pak Surung tadi Pak Hasim kan dengan temuan yang dia lihat di Samosir dan bertemu dengan Bapak menyimpulkan bahwa Pak Batak ini energi yang Melayu ini Pak, gitu dengan adanya tiga simbol itu. Nah, itu bisa Bapak jelaskan lebih lanjut itu Pak. Ya apa sih maksudnya energinya Melayu itu atau mungkin Bapak tidak setuju Batak itu menjadi energi Melayu Pak? Soalnya kami dari Aceh juga pengen jadi energi loh Pak. Gimana Bapak Suruh? Bagaimana Batak itu kok bisa disimpulkan mungkin menjadi sebagai energinya Melayu? Iya, memang saya juga setuju karena ya Batak juga itu mengakuinya ya. Mengakui seperti yang dikatakan Bapak Hasim kan tadi. Ya. Karena memang Batak itu punya semuanya ya. Memiliki banyak simbol yang kalau untuk menjelaskannya, kalau kita coba menjelaskan rumah Batak itu saja, simbol-simbol itu mulai dari bawah sampai ke ujung rumah Batak itu tidak cukup waktu 1 hari. Karena semua itu simbol itu mempunyai arti. Nah, mempunyai tapi arti hanya ya. Ada hanya simbol ketuhanan, tapi hanya ada disimpulkan simbol 3 alam ya. kehidupannya, dewa-dewanya. Bisa dengar ini, Pak? Nah, bisa Bapak, sangat jelas Bapak. Halo, bisa Ya, jelas? ya, jelas. Ya, silakan Pak. Iya, seperti yang dikatakan Bapak Hasilkan tadi, apa tadi namanya ya? Menjadi sumber ya? Ya, menjadi sumber energi. Energi Melayu, ya. Energi Melayu, iya. Kalau pemahaman saya masuk akal juga. Jadi seperti yang tadi saya katakan yang kurang jelas tadi, karena memang Batak itu semuanya, mereka mempunyai semuanya. Mempunyai Tuhan, mempunyai dewa-dewa, dan mengharapkan supaya bumi ini bisa diisi dengan keturunannya. Dan mereka yakin dewa-dewa itu berkuasa di air, di darat, di langit. Nah, mereka mengakui Tuhan dan punya filosofi, punya adat istiadat yang sampai sekarang masih dipelihara dan masih kuat begitu.
Oke. Nah, dan juga Batak juga punya aksara Batak, Bapak ya. Jadi Ada. aksara adalah salah satu bukti bagaimana bukti dari sebuah peradaban yang sangat kompleks. Dan Itu. sampai sekarang aksara itu masih pelajari anak-anak sekolah di sini, SD, SMP. Oke. Dan Ya. Batak juga punya penanggalan. Nah, Penanggalan, jadi ya. iya, ada tanggal-tanggal Batak itu. Contohnya kalau kita melihat hari ini tanggal apa di penanggalan Batak itu, nah bisa disimpulkan di sana hari ini cocoknya untuk melakukan apa, apa yang mau kita kerjakan, ataukah bisa berpesta hari ini, ataukah untuk mulai bertanam di ladang atau di sawah, begitu. Ada hari yang melarang melakukan kegiatan di sawah, nanti hasil panennya kurang memuaskan. Ada hari yang dilarang melakukan pesta, nanti karena nggak berpesta ditakutkan ada yang timpa musibah, kemalangan, begitu. Jadi sampai sekarang itu masih berlaku. Dan Batak percaya kepada penanggalan itu sampai sekarang. Walaupun dia sudah menganut agama di Pulau Samosir. Nah, baik, Bapak Surung, ini kita punya banyak sekali kawan-kawan yang luar biasa di sini di grup kita ini, ya dari beragam penjuru angin, Pak. Ada dari penjuru angin barat, timur, utara, dan semuanya ada di grup ini. Dan mungkin kita juga ingin mendengarkan komentar-komentar dari mereka, karena ini ini adalah representasi Melayu, representasi kecil dari dunia Melayu yang tersebar ke seluruh penjuru angin. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang di grup, kalau ingin bertanya, silakan, mungkin perlu sedikit nama yang kami ingin ketahui, dan kemudian pertanyaan pada siapa. Ada Prof. Mungkin saya, Pak Arfian. Ya, silakan Bang Ari. Nah, ini bagaimana musik Melayu berhubungan dengan mereka ini, Bang Ari? Wah, iya, tentu pasti. Dan ini yang saya yakini akan menghadirkan banyak pilihan baru ya untuk sumber-sumber penciptaan seni kita. Ya, saya kira apa yang dimulai oleh Pak Ican dari 14 tahun lamanya itu akan sangat bermanfaat buat kita-kita yang masih penasaran dengan pengabdian ilmu kita ini. Karena selama ini mungkin inspirasi kita banyak dibentuk oleh di luar kita ya, dibentuk oleh media atau dibentuk oleh pemikiran-pemikiran yang sudah terlebih dahulu maju. Tapi sekarang saya merasakan ada abang di sini ya, Bang Surung yang saya yakin akan sangat bijak untuk mengayomi kebutuhan saya ya agar bisa menjadi sendiri lah ini. Ya Pak Bang Surung tadi sepertinya kurang tuntas itu penjelasan tentang rumahnya itu, rumah adat Batak itu yang Bang Surung bilang dari bawah sampai atas itu ada maknanya semua. Mungkin secara garis besar aja Bang Surung juga mau membandingkan dengan penegasan dari Bang Hasim ya, yang mengatakan bahwa ada dunia maya. Ya itu tadi. Silakan Bang. Nah, jadi kalau saya coba jelaskan inti-intinya saja ya. Nah, kalau dasarnya tiang-tiang rumah Batak itu, nah itu tidak ada satu pun tiang yang tertancap ke tanah. Dan tidak ada satu tiang pun itu memakai paku sampai ke atas. Ya. Nah, semua main pasak saja. Nah, jadi satu tiang pun tidak ada tertancap ke tanah itu untuk mengantisipasi gempa. Artinya, andai kan ada gempa 8 skala Richter seperti yang terjadi di Aceh, rumah Batak di Samosir itu hanya bergeser di permukaan tanah saja. Nah, jadi begitu banyak itu tiang-tiang rumah Batak itu. Nah, juga tiang-tiang rumah Batak itu adalah sebagai benteng ya, benteng. Jadi disebut itu Bataka. Nah, Bataka ini juga dibuat untuk memagar atau benteng kampung. Itu Bataka bisa dari batu atau dari tanah yang dibentuk segi empat, dibuat bertindih untuk memagar kampung, untuk menahan serangan begitu ya, untuk menahan gangguan. Nah, jadi mungkin dari sanalah, dari kata Bataka itulah Batak itu, kata Batak itu ya, benteng. Nah, jadi dasar bawah rumah Batak itu adalah untuk anti gempa. Nah, dan di bawah itu kolongnya itu dipakai untuk memelihara ternak. Jadi Batak itu tidak perlu jauh-jauh untuk melihat ternaknya.
ternaknya sudah ada di bawah, kerbaunya sudah dijaga setiap malam gitu ya. Mana sore hari ternaknya, kambingnya, kerbaunya sudah dimasukkan ke kandangnya lah itu, yang di bawah itu. Nah, jadi sebagai tempat manusia, ya di atas, di lantai 2. Nah, lantai 2-nya tidak punya kamar. Padahal yang tinggal di rumah Batak itu, kalau dulu ada 4 rumah tangga, ada 5 keluarga satu rumah. Kenapa? Karena pembuatan rumah Batak ini, kalau waktu dulunya itu memakan waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun dalam pembuatan sebuah rumah. Karena dipilih dulu kayu-kayu dari hutan yang bagus, belum lagi dipahat. Jadi karena memakan proses yang cukup lama, mereka rame-rame lah mereka tinggal di satu rumah. Nah, tidak ada kamar. Jadi kalau mereka tidur, laki-laki dengan perempuan dipisah itu tidurnya. Semua laki-laki di sebelah kanan, perempuan tidurnya di sebelah kiri. Arah kepala ke dinding, kaki mengarah ke tengah. Pembatasnya mulai dari pintu masuk ke belakang. Dan mereka meletakkan dapurnya di tengah rumah itu. Itu sekaligus pembatas laki-laki dengan perempuan dan sekaligus penghangat waktu malam hari. Dan untuk suami istri itu, bapak itu dia dulu harus mendirikan dulu pondok kecil di sawah atau di ladang terdekat. Nah, disebut namanya Marsopo-Sopo Balian. Sopo-sopo itu gubuk, Balian itu sawah atau ladang. Jadi melakukannya di sana, tidak dalam rumah. Bahkan kalau kedatangan teman atau bapak-bapak sekalian, kalau berkunjung ke rumah Batak, kalau dulunya ngobrolnya bukan dalam rumah, di dalam rumah cukup ramai, banyak anak-anak di sana. Ngobrolnya selalu di bawah pohon, di kursi-kursi batu. Jadi Batak itu dulu sudah punya meja tamu, kursi tamu. Tapi bukan dari sofa, dari batu ya. Jadi kalau jalan-jalan di Pulau Samosir, di samping rumah Batak itu selalu ada kursi-kursi besar, batu-batu besar, meja besar dari batu. Nah, itu meja tamunya, itu kursi tamunya. Dan mereka menyimpan lahan pertanian hasil pertanian mereka itu seperti padi misalnya. Nah, itu mereka menyimpan di lantai 3. Nah, jadi rumah Batak itu punya lantai 3, tapi lantai 3-nya itu lantai 3-nya bukan dari depan sampai ke belakang. Hanya 1/5 dari bagian rumah sebelah depan dan 1/5 di sebelah belakang. Artinya bukan dari belakang sampai ke ujung, bukan seperti itu. Terputus dia. Nah, itu untuk tempat menyimpan padi. Lumbung istilahnya. Menyimpan hasil pertanian mereka. Nah, jadi ujungnya rumah Batak itu, lancip, itu menyimbolkan orang Batak itu berdoa seperti manortor. Bapak bisa seperti gaya manortor itu, seperti ini. Saya praktekkan tangan saya seperti ini. Ya, manortor. Dan orang Batak itu manortor, tangan kanannya pasti lebih tinggi dari tangan kiri. Waktu buka tangannya pun di atas tangan kanannya. Putar seperti ini. Lebih tinggi. Gerakan itu selalu lebih tinggi tangan kanan. Itu sama seperti ujung rumah Batak itu. Lebih tinggi di belakang itu sedikit daripada di depan. Nah, lebih tinggi di belakang mereka itu ujung rumah Batak itu, yang punya rumah itu memohon kepada Batak, kepada Sang Pencipta, supaya kelak nanti generasi yang akan datang itu lebih tinggi martabat, pangkat, kedudukannya dari generasi sekarang. Seperti itu dari garis besarnya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang Sidaputar dan Bang Ari. Mungkin yang lain mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau masukan. Ini kawan-kawan dari Aceh misalnya. Mungkin ada yang dari daerah tengah, misalnya di daerah tengah itu ada nama daerah Mandale. Mandale itu mungkin kalau Bang Hasimkan cocokkan itu akan menjadi Mandala. Itu adalah tempat ditemukannya manusia purba ya, dan itu diyakini sebagai yang tertua sampai sekarang di Sumatera. Nah ini kebalikan nih, dari orang-orang yang meneliti itu percaya bahwa mereka menyebar kemudian ke Batak dengan baik orang-orangnya, dan dari sana kemudian menyebar ke tempat yang lain. Jadi kalau dalam banyak literatur bahwa orang Gayo itu adalah orang yang memutuskan hubungan dari etnis
Batak ya. Nah, tapi kemudian bukti arkeologis terbaru di Aceh mengatakan sebaliknya. Nah, ini gimana nih Bang Hasim dan Bang Surung? Nah, bagaimana update-annya ini, penelitian ini dengan temuan-temuan arkeologis terbaru ini? Karena kan terbalik ya temuannya. Balai Arkeologi Sumatera malah yang menemukan itu, yang menyimpulkan seperti itu. Bahwa bukan orang Batak yang pertama, orang Gayo yang pertama itu dari Aceh gitu. Nah, nah itu gimana Pak Hasim Khan dan Surung Setabetar? Baik, baik. Saya kemarin juga memang ke Tengon ya, ke yang Mandalay. Dan memang ada saya lihat dari unsur Bapak ya, itu ada unsur peradaban lain dari Batak. Terutama misalnya tentang kapal atau bahtera itu kalau di Batak kan lurus aja di garis begitu, tapi kalau di daerah Tekengon yaitu orang-orang Gayo dia berantai-rantai gitu, dan di situ juga ada peradaban Suryani dan lain sebagainya. Kalau saya lihat bisa jadi ada dari pihak ibu itu dari Batak, kemudian dari pihak bapaknya yang dari luar dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi lepas sama sekali ya, karena dari Takengon itu juga ada legenda Putri Hijau ya. Putri Hijau di mana memang zaman dahulu ada istilah kayak apa namanya Jakataru semacam itu, bahwa ibu putri dari Kayangan dan lain sebagainya. Jadi memang ada peradaban apa eh, terutama peradaban Gayo ini menurut saya eh, bisa jadi ada hubungan dengan Batak, tapi bisa jadi juga ada peradaban lain di situ karena memang peradabannya memang agak berbeda begitu, ada perbedaannya. Tapi di daerah Gayo Aceh sendiri jelas bahwa peradaban Batak itu juga kan tadi masuk ke 8 penjuru mata angin ya. Jadi Batak juga Aceh juga pada awalnya juga terutama di Banda Aceh ya. Kalau di Gayo kan jelas tadi yang saya bilang di mana ada Loyang Mandela yang sudah makamnya 7.000 tahun yang lalu. Tapi kalau di daerah Nah, sedikit Aceh saya katakan. sendiri, Nah, silakan. kalau kami orang Samosir mengatakan Gayo itu Batak, Batak Gayo atau Batak ke-27 ada di sana di Aceh. Ya, itu Batak yang dari Pulau Samosir. Yang dulunya asalnya memang semua Batak itu, nenek moyang orang Batak itu dulu mereka naik perahu berlabuh di Barus ya. Nah, jadi waktu mendarat di Barus itu perahu mereka itu yang dipergunakan untuk tempat tinggalnya di darat. Mereka menelungkupkan perahunya. Dan mereka membuat rumah Batak itu juga itu adalah dari sebuah bentuk perahu telungkup. Ini ya, gini. ya. Gini, kalau saya bisa simpulkan dari Bang Sidabutar bahwa kan ada dua peradaban itu matrilineal. Orang-orang Batak yang meneruskan keturunan laki-laki itu tetap tinggal di Batak. Nah, yang dari perempuan ini kemungkinan mereka yang menyebar ke seluruh 8 penjuru mata angin, di mana para yang pihak laki-laki dari suami dari yang perempuan ini dapat masukan dari peradaban lain. Nah, semacam itu. Mungkin itulah makanya ada Mandailing. Mandai itu kan juga ibu. Saya lihat bahwa terhubung ke Batak tapi dari pihak perempuan yang kemudian yang lakinya masuk dari peradaban lain. Kemungkinan itu ya. Mungkin itu. Bisa mungkin. Nah, kalau bicara soal Mandailing, ya, kalau mereka mengambil garis keturunan mereka itu ada sebagian mungkin ya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah dengar mereka kalaupun mereka ada yang mengambil garis keturunan dari ibu. Nah, karena Siregar yang ada di Pulau Samosir dengan Hasibun yang ada di Pulau Samosir, ya itu garis keturunannya dari ayah begitu. Nah, mungkin mereka merubah di sana ya. Saya tambahkan Bang Harpian, tadi kan saya sebutkan orang Abung yang ada di Lampung, itu kan disebutkan dalam silsilah mereka bahwa orang Batak berada di pegunungan dan orang Lampung yang turun dari gunung. Nah, bisa jadi mereka ini adalah
karena mereka tidak punya tempat di Batak, mungkin dari pihak ibu yang mereka harus keluar dari kampung, atau dari pihak bapak yang keturunan berikutnya, mungkin gitu Pak Bang Aryan. Oke, baik. Oh, terima kasih Bang Hasim kan. Ini, nah, ini ada yang angkat tangan ini, Hardiansa Aye. Ya, mungkin bisa sedikit diperkenalkan dan ingin bertanya kepada siapa ini? Oke, terima kasih moderator saya Hardiansa Aye. Saya aslinya dari Gayo, tapi saat ini sedang berada di Jogja. Sangat menarik mendengar percakapan-percakapan yang ada di dalam kegiatan hari ini. Jadi saya juga sangat menarik dengan pendapat-pendapat Pak Hasimka gitu ya. Menariknya begini gitu. Ini menarik juga, penasaran juga, jadi jadi seperti membangun sebuah kesadaran baru bagi saya gitu. Maksudnya gini, saya penasaran soal Pak Hasimka. Maaf tadi saya agak telat masuk ke Zoom ini, tapi akhirnya saya tidak terlalu mendengar percakapan dari awal. Tapi sejak saya masuk, saya tertarik untuk mempertanyakan soal Pak Hasimka itu latar belakangnya apa dan bagaimana mendapatkan data-data semua apa yang Bapak sebut tadi gitu. Maksudnya begini, seperti yang dikatakan moderator gitu, dulu ada di Mendali itu ada loyang Mendali gitu, terus ada seorang arkeolog dari Bali meneliti itu gitu. Artinya akhirnya terungkaplah fakta-fakta bahwa Gayo itu lebih tua daripada Batak dan lain-lain gitu. Setua itu gitu. Artinya itu memang dikaji secara ilmiah dan logikanya tepat. Nah, artinya bukan mengandai-andai, bukan mengada-ngada terus seperti ini gitu. Artinya itu kan siapa saja bisa menyebut begitu gitu. Saya juga bisa menyebutkan bahwa orang Gayo itu adalah orang tertua di dunia, bisa saja gitu. Karena dengan simbol dan bla 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 panjang gitu ya. Tapi kan tetap saja apa yang saya sebut itu kan tidak terbangun dari logika ilmiah. Artinya hanya berdasarkan intuisi saya saja gitu. Berdasarkan tanda-tanda yang saya baca tapi tidak saya gali sedalam mungkin gitu. Nah, saya penasaran jangan-jangan Pak Hasimka juga melakukan itu tapi tidak menyebutkan ya. Artinya mungkin melakukan penelitian dengan logika ilmiah itu tapi tidak menyebutkan. Ya. Itu yang ingin saya tahu dari Pak Hasimka, apakah pendapat-pendapat dan teori-teori yang dibangun itu memang melalui metode yang seperti itu gitu. Karena dari tadi saya karena tidak mendapatkan itu, saya nangkapnya kayak cocokologi gitu. Nah, maksud saya ingin tahu itunya. Okay. Jangan-jangan Pak Hasimka memang melakukan itu, ya, cuman dari tadi saya tidak mendengar. Nah, itu mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih Hardiansa. Ini Pak, gimana Pak Hasimka? Memang biasanya hasil penelitian itu cuma menampilkan temuan-temuan ya, dan kurang fokus ke metode. Silakan Pak Hasimka. Iya kan, kalau masalah latar belakang saya, memang saya di bidang musik, di mana musik itu ada kajian antropologi, arkeologi, dan lain sebagainya, sehingga saya lebih memperdalam itu. Kalau masalah kajian arkeologi, itu kan sudah ada ahlinya. Jadi artinya sudah diteliti, misalnya Profesor Truman Simanjuntak yang mengatakan bahwa situs Gua Harimau 12.000 sampai 60.000 tahun yang lalu. Dan itu bukan asumsi, dan kita berpatokan ke situ. Dan juga saya bilang tadi bahwa yang ada di Takengon, Loyang Mandalay kan 7.000 tahun yang lalu, dan lain sebagainya kan, untuk kerangka manusia kan. Nah, jadi kita kalau bicara arkeologi dan antropologi dan lain sebagainya kan kita serahkan kepada ilmuwan yang masing-masing. Nah, kita kaji dari sisi yang berbeda, terutama dari segi kebudayaan, ya. Itulah masuknya di situ kita tidak menafikan mereka yang sudah meneliti itu.
Tapi kita juga tahu bahwa Batak itu juga kita baca dari arkeologi mereka 74.000 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Bahkan saya baca juga sudah meletusnya itu 1,2 juta tahun yang lalu dan itu para ilmuwan. Ya, jadi kita berpatokannya ke situ. Nah, Pak Hasim kan, mungkin pertanyaan Pak Hardiansyah tadi adalah bagaimana Bapak melakukan, mungkin bisa diskusi sedikit tentang metode penelitian Bapak, sehingga bagaimana proses validasinya, sehingga ini bukan hanya tidak dianggap seperti cita-cita rakyat ya, tapi juga ada landasan ilmuwan yang sangat kuat dalam menetapkan misalnya, ada 3 simbol tadi Pak Hasim kan, ada matahari, kemudian naga, dan lainnya. Nah, bagaimana Bapak menetapkan itu dari sumber budaya, dari mana, kenapa itu menjadi Melayu misalnya, dan bagaimana metode menetapkan itu misalnya. Jadi ada klarifikasi metodologis yang mungkin bisa kita diskusikan, dan itu yang ditanya oleh Pak Ardiansyah tadi. Pak Ardiansyah tadi sepertinya dia lagi di kampus, ini mahasiswa S3 memang terlalu kritis itu Pak Hasim kan. Jadi bagaimana ini Pak Hasim kan? Ya, bukan masalah kerangka manusianya ya pertanyaan Pak Ardiansyah tadi. Ya, tapi metode dalam Bapak tadi. Oke, perlu dipahami juga Ardiansyah bahwa di sini kita bukan bicara sejarah ya, tapi bicara kebudayaan atau bicara peradaban ya. Peradabannya itu dulu, nanti sejarah nanti diserahkan kepada masing-masing. Untuk metode saya jelas menggunakan metode etnografi dan lain-lain sebagainya kualitatif yang kita uji dengan teori argumentum excellentio. Jadi artinya meneliti sejarah dengan tanpa ketiadaan data jika diucapkan dua orang atau lebih dan tidak bertentangan dengan hukum alam yang ada maka sah. Jadi dari bukti-bukti yang ada, misalnya simbol peradaban langit itu bukan hanya matahari, bicara Ra juga, simbol ayam jago dan lain sebagainya. Itu kemudian temu juga istilah manda kan dan lain sebagainya. Itu yang dapat kita simpulkan dari lapangan. Jadi bukan hasil reka-reka yang dan sebagainya, karena memang saya sudah terjun itu 14 tahun. Bukan di atas, saya nggak terlalu banyak ngambil dari literatur itu. Ardiansyah. Oke, baik Pak Hasim kan, terima kasih. Ini mungkin yang lain, ada di sini ada saudara kita dari Makassar sepertinya, Daeng Muhsin. Ini sepertinya melihat pandangan saudara dari pulau lain ya. Apakah Pak Daeng bersama kita? Saya nggak kenal Pak Daeng, saya main tembak aja nih. Supaya hidup dikit. Kita juga ada Pak, siapa tadi? Pak Edwards. Kemudian ada Prof. Siapa tadi Bang? Profnya Bang? Sumarsam. Prof. Sumarsam. Oh, Sumarsam masih ada. Ya, mungkin kita perlu pandangan-pandangan juga ini. Gimana ini Pak? Ini semakin hangat tentang metodologis dan sebagainya. Betul, Pak. Saya Pak Sumarsam yang berasal dari Melayu Jawa. Oh, Melayu Jawa. Ya. Begini ya, saya memang ingin mendengarkan diskusi ini setelah melihat abstraknya itu. Abstrak ini betul-betul tebal sekali, mengatakan bahwa ada pusat dunia di Ka'bah, macet ya. Lalu ada dibandingkan dengan Maya Daya Laya yang dipelintir menjadi mandala. Tadi juga ada agama permaling, Islam, Kristen. Wah, ini betul-betul peradaban yang diskusi yang hebat dan peradabannya yang hibrida, kan begitu. Mungkin pertanyaan saya adalah apakah tadi mungkin Pak Hasim tadi juga bertanya apakah simbol-simbol itu hanya imajinasi atau ilusi, ataukah mungkin imajinasi ilusi yang berdasarkan pada filsafat di bawah sadar kemanusiaan, kan begitu. Tapi sebetulnya kalau walaupun rasanya itu ada pelintiran antara Maya Daya Laya dengan mandala, ya memang mandala itu kan
asalnya dari India yang Buddhis, Hindu, yang kebetulan juga disebutkan dengan adanya Sriwijaya itu kan, jadi itu kan zamannya zaman Buddha waktu abad 7 sampai 12 13. Jadi ini mungkin ini tidak hanya ilusi di bawah sadar, mungkin juga bisa disejarahkan kan Ya. begitu. Saya kebetulan ada sedikit studi Asia Tenggara pada waktu saya studi di Cornell. Jadi mengingatkan saya pada suatu teori bahwa pada waktu dosen saya melihat peta-peta di Asia Tenggara, ternyata memang ini sistem mandala itu bisa ditemukan. Mandala itu kan Circle of Kings. Ya. Jadi ada mandala pusat, lalu ada mandala yang Luar, lain yang sedang bersentuhan kan begitu. Jadi ini mungkin tujuannya ke sana. Kalau imajinasi ilusi di bawah sadar itu bisa juga disejarahkan, itu mungkin diskusinya lebih matang dan lebih baik. Itu saja tanggapan saya. Silahkan kalau akan ditanggapi selanjutnya. Ya, baik. Saya tanggapi, Bang. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya, silakan Mas Hasim. Iya, Bang, Prof. Sumartam sangat kaya sekali. Jadi seperti yang saya bilang, saya mencari dasarnya apa dulu gitu. Jadi belum bicara ke sejarah, arkeologi dan sebagainya. Jadi saya lagi mencari apa sih, misalnya peradaban Nusantara, terutama Melayu, Sriwijaya dan lain sebagainya. Terutama alat musik yang saya mainkan ini untuk apa, gitu kan? Jadi posisinya masih di situ sehingga kita masih ketemu hal-hal kata-kata yang baru, misalnya tentang Mataniari, bahwa awal kita belum ada, dia sudah ada, kita telah tiada, dia masih ada. Nah, dan dari situ nanti kemungkinan peradaban itu akan berkembang dan kemungkinan akan mengantitesis bahwa seperti Prof. Sumarsang bilang bahwa kita asalnya dari India, kita dari Cina dan sebagainya. Itu bisa jadi sebaliknya yang kemudian lagi berkembang saat ini kan, bisa jadi sebaliknya semacam itu yang mungkin ke depan perlu ada penelitian lebih lanjut. Saya hanya meletakkan bahwa ini yang kita temukan di masyarakat, terutama di peradaban leluhur, yang kalau kita terjemahkan, kalau matahari itu adalah peradaban langit, kemudian kalau laut itu naga. Nah, saya temukan juga kata-kata di Lampung itu Tuhan Langit Barunawangsa, yang saya artikan bahwa sebagai penguasa langit dan bumi. Kan sangat sangat pas sekali, walaupun ini nanti, walaupun sejarah, bagaimana nanti ada Sailendra sebagai raja gunung katanya yang diakui di Jawa, dan juga ternyata yang namanya gunung pasti Sumatera itu lebih dari ujung Lampung sampai Aceh itu gunung semua gitu kan, yaitu namanya Raja Gunung kan, kira-kira gitu. Dan juga ada pun yang Sriwijaya Naga itu sebagai Raja Samudra, yang saya dekat ke peradaban Laya, di mana Laya itu juga ada nama sungai ya. Jadi kalau misalnya saya bicara matahari tapi terhubung ke sungai itu kan nggak cocok. Tapi kalau bicara Laya kok ada ketemu sungai, nah itu baru mantap itu namanya. Bicara kemudian bicara matahari, di sini juga ada Prof, itu yang bergelar langit-langit leluhur itu yang di Lampung, itu mereka bergelar ada cungkai ke langit gelar mereka. Jadi begitu. Jadi gelar mereka, kemudian lambang mereka bawa matahari, dan mereka percaya kalau Bang Sidabutar itu, kalau mereka itu bilang kemarin ini semua dari yang Maha Kuasa, dari atas sampai ini Bang Sidabutar kemarin. Nah itu saya bilang disitulah mungkin semiotik dan lain sebagainya, perlu pendekatan lain, perlu masukan lain, perlu pendapat lain mungkin ke depan yang perlu kita lanjutkan itu Prof. Tidak hanya sampai di sini, mungkin begitu Prof. Baik. Gimana Terima Prof? kasih. Tanggapannya gimana Prof? Ya, memang harus ada kelanjutannya. Bagus sekali. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bang Hasim dan Prof. Ya, mungkin yang lain juga ingin berpartisipasi di sini. Di ruang chat ada yang memberikan selamat bergabung pada Prof. Melanie Budianta. Ini sepertinya ada yang diharapkan dari Prof. Melanie ini, masukan atau komentar tertentu. Terima kasih. Saya sekarang mendengarkan
dulu saja sangat menarik diskusinya ya Ya. tentang asal muasal. Oke. Ya, saya mendengarkan dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Prof. Nah, yang lain kita ada 10 menit lagi sebelum jam 12:30 ya, untuk mengakhiri diskusi kita. Apakah ada yang ingin dikomentari? Kawan-kawan dari daerah lain, dari seluruh penjuru angin? Ya, izin bisa. Pak. Silakan Bapak. Ya. Saya Pak Glenn dari Manado ini. Oh, Bapak dari Manado. Wah, selamat bergabung Bapak. Ini ya menarik ya. Terima kasih sahabat saya Pak Hasim Khan yang sudah mengulas ya, dan ini menarik buat saya. Selamat siang Pak Glenn. Ya. Ingin saya tanyakan ya, wujud ya dari beberapa temuan yang Bapak dapatkan ya. Kemudian kira-kira Selamat bergabung kembali Pak Glenn. Bisa diulangi kembali Pak Glenn? bisa dengar suara saya? Bisa Pak Glenn. Tadi terputus. Mungkin Bapak bisa ulangi lagi pertanyaannya. Terima kasih ya. Jadi ulasan tadi luar biasa dari Pak Hasim Khan ya. Pendek saja yang ingin saya tanyakan ya, fenomena yang muncul ya dalam bentuk simbol atau apa melalui alat musik ya, yang Bapak kaji kira-kira ada keterkaitan ya, baik nyanyiannya atau simbol-simbol di alat musik yang dikaji di Batak ya, ya. Mungkin itu. Terima kasih. Well, ya, baik. Ini menarik ini. Alat musik ini kan penelitiannya Pak Hasim kan ini ya, tentang alat musik ya. Apakah juga meneliti itu di Samosir Pak Hasim kan, alat musik? Ya justru saya sebenarnya meneliti itu. Jadi kalau saya simpulkan yang terbaru bahwa musik adalah sebagai penanda waktu. Jadi di mana di Samosir itu kan mereka ketika ada acara di mana ada batu 4, ada 8 yang menunjukkan adat, dan di situ hanya ada gondang. Hanya ada gondang di situ. Artinya tanpa adanya gondang, kelahiran sang raja atau pernikahan sang raja atau kematian itu tidak bisa berlangsung. Kemungkinan begitu. Mungkin kita perlu juga tanya dengan Bang Surung ini, karena memang bahwa musik sebagai penanda waktu, di mana penanda waktu ini bukan adalah waktu subuh siang ya, tapi waktu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Dan juga sebagai, kalau saya temukan di Lampung, itu Biding Pak Selimbangan, Pusiban Pitu Tanja, Ditunggu Tetabuhan Gamolan Suwekanda. Jadi artinya ada 4 sudut berhadapan dan kemudian setiap sudutnya mempunyai 7 Biding Pak Selimbangan, Pusiban Pitu Tanja, ruang tamunya 7 tingkat yang melambangkan 7 lapis langit dan bumi. Dan juga Ditunggu Tetabuhan, setiap tingkatnya ada tetabuhannya. Kemudian Gamolan saya kandak Gamolan 9 susunan. Jadi itu lambang angka 479 kemudian berada di masyarakat, dan juga simbol-simbol musik ini dimulai dari yang sangat sederhana. Kalau di selatan itu juga saya temukan alat musik dekut, di mana mereka ketika untuk memanggil hewan dan lain sebagainya itu juga sangat terhubung. Jadi nanti dengan temuan yang secara antropologi ini akan saya turunkan ke bidang seni, terutama musik. Jadi turunannya, jadi bukan hanya lepas saja seperti selama ini, bahwa di selatan juga saya temukan gong batu. Kan kemarin saya sudah ngobrol dengan Bang Mudi bahwa bukan hanya batu di sana, ternyata batu itu berupa prasasti di Sriwijaya, dan itu menimbulkan sebagai bukti ada sebuah kerajaan Sriwijaya pusatnya di pagar gunung itu. Mungkin itu Mas Glenn sebagai penanda. Baik, terima kasih banyak. Ini kita 5 menit lagi menuju jam 12:30. Saya kira kita tidak perlu perpanjang lagi, karena kita sudah menambah waktu sama 30 menit dari yang kita targetkan jam 12 tadi. Baik Bapak Ibu, menarik sekali sebenarnya diskusi ini. Jadi gerakan gerakan pengetahuan yang sekarang lagi hot-hotnya adalah dekolonialisasi pengetahuan ya. Jadi bagaimana pengetahuan itu tidak lagi dari perspektif kelompok dominan, yaitu yang selama ini Barat, orang luar gitu, tapi juga harus mengkaji referensi-referensi lokal dengan pemahaman yang otentik,
Misalnya yang tidak diakui oleh aliran positif pengetahuan adalah tentang sihir dan sebagainya. Apakah itu bisa menjadi pengetahuan atau tidak ya? Sementara itu yang sangat dekat dengan orang Melayu, simbol-simbol sihir, kemudian seperti yang diceritakan oleh Pak Surung tadi, dan apa yang dilakukan oleh Pak Hasim Khan itu adalah sesuatu yang luar biasa menarik untuk itu dan tentang Melayu. Dan ini yang menarik adalah dari komentarnya Prof. Melani bahwa yang kita diskusikan yang tadi adalah tentang asal-usul budaya nenek moyang kita yang saling terhubung antar tradisi lisan, kesenian, dan simbol, dan juga tadi ada bahasa juga, dan banyak hal lainnya, struktur masyarakat, dan itulah satu kesatuan yang menjadikan apa yang kita sebut sebagai orang Melayu, bangsa Melayu atau bangsa-bangsa yang lain. Jadi saya ucapkan selamat untuk Pak Hasim Khan untuk diskusi, untuk penelitiannya, semoga menghasilkan sesuatu yang luar biasa nantinya dan terus dilanjutkan. Terima kasih kepada Bang Ari Pahlawi yang menghubungi semua manusia dari penjuru angin berada di sini. Ada dari Amerika, ada dari yang lain, kemudian ke Bang Surung. Ini tokoh adat kita dari Samosir. Terima kasih untuk pengetahuannya, Bang, tentang orang Batak, cerita-ceritanya. Ternyata antara marga itu punya kelas, Bang ya. Jadi ada marga bungsu, Bang ya. Itu yang paling kasihan kayaknya, Bang ya. Itu yang paling marga yang paling bungsu itu yang harus manggil Bapak atau Abang untuk semua orang dan rela disuruh-suruh kayaknya. Baik, dan juga kepada semua kawan-kawan yang telah berhadir di sini. Mohon maaf dari saya bila ada kekurangan dalam memediasi, memfasilitasi kegiatan ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kembalikan kepada Bang Ari. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Arfian, Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat semua. Benar ya, ini masih di permukaan kalau boleh saya katakan, dan saya dan bersama teman-teman dari Genta Seni Jauhari Foundation sudah komit ya. Kita janji akan kawal apa yang dilakukan Hasim Khan bahkan untuk 3 tahun ke depan, bahkan kalau perlu ada kelanjutan ya kita upayakan ini terus berlanjut. Dan kembali ke diskusi kita ini, kaji ulang Nusantara ini kita niatkan untuk hadir setiap 2 minggu sekali dengan menghadirkan narasumber baru ya, seperti Bang Sidabutar tadi, lebih banyak lagi, lebih variasi lagi, dan akan menjangkau kalau bisa seluruh wilayah peradaban dunia timur ini. Kalau barat udah sering kali ya soalnya Pak ya. Jadi kita rindu dengan yang timur ini. Karena pada muaranya kita berharap kaji ulang ini akan lebih membuat kita percaya diri dan lebih maju tentunya dalam segala hal. Kita tahu bahwa kenapa sepertinya bahkan Indonesia ya, saya ngelihatnya kita udah sakit sekali sekarang ini. Apa-apa jadi nggak rasional, apa-apa jadi nggak membingungkan. Dan dari pribadi saya yakin bahwa mungkin ada peluang dari apa yang udah diwariskan oleh leluhur kita, itu mungkin lebih cocok dengan alam kita, dengan budaya kita untuk kita jadikan panutan ya. Tentu dengan sandingan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan apapun keyakinan yang kita miliki. Saya kira itu terakhir untuk mengakhiri diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Hasim Khan, Bang Arfian, Bang Sidabutar, Prof. Sumarsam, Prof. Budianta, dan Pak Ed, dan kawan-kawan semua ini nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita ada waktu dan berkemudahan untuk bertemu lagi 2 minggu ke depan. Nah, 2 minggu ke depan semoga organisasi untuk kegiatan ini akan lebih baik. Saya akan menghimpun masukan dari siapa saja agar pertemuan kita ini terkawal dengan baik untuk waktu yang lebih lama lagi. Silakan kalau ada saran atau tanggapan ataupun komentar apapun disampaikan, terbuka saja. Saya kira ini manfaat yang sangat baik untuk kita semua, apalagi teknologi sudah sangat membantu. Demikian saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.